Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 kalkulus integral akan menjelaskan mengenai materi penerapan integral dengan submateri yaitu panjang kurva bidang, luas permukaan benda putar, momen dan pusat massa. Baiklah, sebelum kami menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama yaitu Repi Prabawani dengan NIM 20030200033. Kemudian saya sendiri yaitu Tasya Ambarini dengan NIM 20030200037. Selanjutnya yaitu Yuyun Elfrida dengan NIM 20030200038. Dan yang terakhir yaitu Diandra Sartika Panggabean dengan NIM 20030200039. Oke, langsung saja kita bahas. Baiklah, saya Tasya Ambarini akan menjelaskan mengenai panjang kurva bidang. Baik, kita akan memulai dengan persamaan parametrik. Persamaan parametrik adalah sebuah persamaan yang di dalamnya terdapat parameter yang harus ditentukan. Biasanya parameter itu ditentukan secara bebas. Contohnya, kita mempunyai sebuah lingkaran. Kita tahu bahwa rumus persamaan lingkaran adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan a kuadrat, di mana a kuadrat ini adalah jari-jari. Tapi kalau kita jadikan parameter, berarti misalnya parameternya adalah sudut. Di sini sudutnya adalah t. Berarti dia akan kita jadikan x-nya adalah a cos t dan y-nya adalah a sin t. Dengan variabel t-nya ini berubah-ubah dari 0 sampai dengan 2pi. Jadi persamaan a kuadrat cos kuadrat t ditambah a kuadrat sin kuadrat t sama dengan a kuadrat adalah persamaan dengan t sebagai parameternya. Nah, berbagai persamaan itu sebenarnya bisa kita buat menjadi parameter. Misalnya, kita punya grafik y sama dengan sin x. Berarti, ini bisa kita buat menjadi parameter dengan kita misalkan x-nya adalah t, dan y-nya adalah sin t, dengan t-nya adalah dari 0 sampai pi. Ini juga merupakan persamaan parameter dalam t. Berikutnya, kalau dia ternyata adalah sebuah kurva sederhana seperti ini, x sama dengan y kuadrat, sama, ini juga bisa kita jadikan parameter. Jadi, kita misalkan y sama dengan t, kemudian x-nya adalah t kuadrat, karena di grafiknya dibatasi dari min 2 sampai dengan 2, maka kita batasi t-nya adalah dari min 2 sampai dengan 2. Nah, panjang kurva juga nantinya kita akan menyatakan dalam parameter. Panjang kurva bidang. Panjang dari suatu kurva mulus yang ditentukan oleh persamaan parameter x sama dengan ft, y sama dengan gt, dengan t lebih besar dari sama dengan a, dan t lebih kecil dari sama dengan b. Dapat dicari dengan partisi interval pada selang a, b menjadi n subinterval oleh titik ti. Misalnya, kita mempunyai sebuah kurva sembarang dari Q0 sampai Qn. Nah, bagaimana sih cara menghitung panjang kurvanya? Nah, untuk memudahkan menghitung, kita akan membaginya menjadi beberapa partisi dengan poligon-poligon. Karena kita tidak bisa mendekati dia langsung dengan kurvanya, jadi kita partisi kurvanya menjadi poligon-poligon. Kemudian kita ambil satu sisi grafik, misalnya yang ini. Berarti panjang dari QI ke QI kurang 1 bisa kita hitung panjangnya dengan rumus Pythagoras, di mana di sini berarti delta XI dan di sini berarti delta YI. Delta SI ini adalah panjang busur QI ke QI kurang 1. Sementara delta WI adalah panjang QI ke QI kurang 1. Sehingga delta SI itu mendekati nilai delta WI. Kemudian kita dekati dengan menggunakan Pythagoras. Maka didapatkanlah untuk setiap luas panjang poligonnya adalah akar delta XI kuadrat ditambah delta YI kuadrat, di mana x-nya tadi adalah ft dan y adalah gt, sehingga untuk delta xi berarti fti dikurang fti kurang 1.
Sementara untuk delta YI adalah GTI kurang GTI kurang 1. Sehingga rumusnya menjadi akar FTI kurang FTI kurang 1 kuadrat ditambah GTI kurang GTI kurang 1 kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan turunkan dengan teorema dasar kalkulus pertama atau teorema rataan, di mana kita tahu bahwa teorema dasar kalkulus pertama kita punya F aksen C adalah FB dikurang FA per B kurang A. Nah, berarti ini kita ibaratkan bahwa si FT atau GT-nya itu adalah FB, dan FTI kurang 1 atau GTI kurang 1 adalah FA, dan delta I-nya adalah B kurang A. Jadi kita akan mensubstitusinya. Dari teorema rataan untuk turunan dengan TI dan TI pada TI kurang 1, TI, diperoleh FTI dikurang FTI kurang 1 sama dengan F aksen TI dikali delta TI. Dan GTI kurang GTI kurang 1 sama dengan G aksen TI dikali delta TI, dengan delta TI adalah TI dikurang TI kurang 1. Sehingga diperoleh delta WI sama dengan akar F aksen TI dikali delta TI kuadrat ditambah G aksen TI dikali delta TI kuadrat. Nah, nilai ini didapatkan dari mensubstitusikan nilai ini ke dalam bentuk nilai yang ini. Kemudian kita keluarkan delta T-nya menjadi akar F aksen TI kuadrat ditambah G aksen TI kuadrat dikali delta TI. Sehingga kita mendapatkan panjang total semua ruas garis adalah sigma I sama dengan 1 sampai N, delta WI sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N akar F aksen TI kuadrat ditambah G aksen TI kuadrat dikali delta TI. Persamaan tersebut hampir berupa suatu jumlah Riemann. Satu-satunya yang berbeda ialah TI dan TI. Tampaknya tidak melukiskan titik yang sama. Namun hal ini tidak menimbulkan perbedaan. Nah, kita akan membuat si delta T-nya ini sekecil mungkin, sehingga nanti poligonnya akan banyak sekali. Kemudian, karena kita limitkan mendekati 0, dia akan menjadi integral. Kemudian, kita dapat mendefinisikan panjang busur L dari kurva berupa limit persamaan sebelumnya ketika partisi mendekati 0, sehingga didapatkan L sama dengan integral dari A kurang B akar F aksen T kuadrat ditambah G aksen T kuadrat dt. Ini adalah rumus yang tadi yang didapatkan dari penurunan. Delta T-nya berubah menjadi dt saking kecilnya. Terus tadi penjumlahannya berubah menjadi integral A sampai B. Nah, di mana di sini F aksen T-nya berarti dx per dt, sedangkan G aksen T-nya adalah dy per dt. Nah, jadi F aksennya adalah persamaan si x-nya dan G aksen adalah persamaan si y-nya. Terdapat dua kasus khusus untuk panjang busur. Yang pertama, jika diberikan persamaan kurva y sama dengan fx dengan x besar dari sama dengan a dan x kecil dari sama dengan b, variabel x digunakan sebagai parameter, sehingga panjang busur suatu kurva sama dengan integral dari a sampai b akar 1 ditambah dy per dx kuadrat dx. Yang kedua, jika diberikan persamaan kurva x sama dengan gx, dengan y lebih besar dari sama dengan c dan y lebih kecil dari sama dengan d. Variabel y digunakan sebagai parameter, sehingga panjang busur suatu kurva adalah integral dari c sampai d akar 1 ditambah dx per dy kuadrat kali dy. Jadi, kalau persamaannya adalah dalam x, berarti yang berlaku itu adalah yang di atas. Dan kemudian jika persamaannya dalam y, berlaku yang bawah.
Mahasiswa Sartika Panggabean dengan NIM 20030 20039. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan contoh soal mengenai panjang kurva bilang dan panjang busur suatu kurva. Disimak ya video penjelasannya. Baik, untuk contoh soal yang pertama, tentukan panjang busur kurva Y sama dengan 3X dari titik A 0,0 ke titik B 2,6. Untuk penyelesaiannya dapat kita lakukan dengan dua cara, yaitu berdasarkan sumbu X dan berdasarkan sumbu Y. Tetapi di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan berdasarkan sumbu X saja. Baik, kita perhatikan soalnya. Nilai X pada titik A adalah 0, dan nilai X pada titik B adalah 2. Maka berdasarkan sumbu X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Selanjutnya, kita menentukan turunan dari Y sama dengan 3X, yaitu dy per dx sama dengan 3. Lalu, kita menentukan panjang busurnya dengan rumus P sama dengan integral A menuju B akar 1 ditambah dy per dx kuadrat dx. Karena dikatakan bahwa X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2, maka di sini integralnya 0 menuju 2. Lalu dy per dx yaitu 3, maka menjadi akar 1 ditambah 3 kuadrat dx. Sama dengan integral 0 menuju 2 akar 1 ditambah 9 dx. Sama dengan integral 0 menuju 2 akar 10 dx. Lalu persamaan tersebut kita integralkan menjadi akar 10x dengan batas atas 2 dan batas bawahnya 0. Lalu kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya menjadi akar 10 dikali 2 dikurang akar 10 dikali 0 sama dengan 2 akar 10 kurang 0 sama dengan 2 akar 10. Jadi panjang busurnya adalah 2 akar 10 satuan panjang. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, hitunglah panjang kurva X sama dengan 4T ditambah 3, Y sama dengan 3T kurang 2 dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2. Untuk penyelesaiannya sama seperti tadi. Yang pertama, kita menentukan turunannya terlebih dahulu. Jadi, turunan dari X sama dengan 4T ditambah 3 adalah dx per dt sama dengan 4. Lalu untuk Y sama dengan 3T kurang 2 adalah dy per dt sama dengan 3. Selanjutnya, kita menentukan panjang kurvanya dengan rumus integral A menuju B akar dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat dt. Nah, karena pada soal dikatakan bahwa T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2, maka di sini integralnya 0 menuju 2. Lalu kita substitusikan nilai dx per dt dan dy per dt yang telah kita cari tadi. Maka hasilnya integral 0 menuju 2 akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat dt sama dengan integral 0 menuju 2 akar 16 ditambah 9 dt sama dengan integral 0 menuju 2 akar 25 dt sama dengan integral 0 menuju 2 5 dt. Selanjutnya persamaan tersebut kita integralkan menjadi 5t dengan batas atasnya 2 dan batas bawahnya 0. Lalu kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya menjadi 5 dikali 2 dikurang 5 dikali 0 sama dengan 10. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Hai semuanya, saya Yuni Alfrida dengan NIM 230-238 akan membahas materi dan contoh soal tentang luas permukaan benda putar. Yuk disimak videonya. Luas permukaan benda putar. Andaikan fx kontinu dan tak negatif pada interval x besar dari sama dengan a dan kecil dari sama dengan b, maka luas permukaan dari benda yang dibatasi oleh y sama dengan fx dan y sama dengan 0 pada interval x besar dari sama dengan a dan kecil dari sama dengan b adalah a 2pi integral dari a menuju b fx akar 1 tambah f aksen x kuadrat dx. Lalu kita masuk ke contoh soal. Tentukan luas permukaan benda putar yang dibatasi oleh Y sama dengan akar 4 kurang X kuadrat dengan interval X besar dari sama dengan negatif 2 dan kecil dari sama dengan 2 jika diputar terhadap sumbu X. Penyelesaiannya
Diketahui Y sama dengan akar 4 kurang X kuadrat, kita ubah menjadi 4 kurang X kuadrat pangkat 1/2. Lalu turunannya DY per DX sama dengan 1/2 kali 4 kurang X kuadrat pangkat negatif 1/2 kali 2X. Hasilnya sama dengan X kali 4 kurang X kuadrat pangkat negatif 1/2. Lalu maka akar 1 tambah DY per DX kuadrat DX itu sama dengan akar 1 ditambah X kali 4 kurang X kuadrat pangkat negatif 1/2 pangkat 2 DX. Kita sederhanakan menjadi akar 1 ditambah X kuadrat dikali 4 kurang X kuadrat pangkat negatif 1 DX. Lalu selanjutnya akar 1 ditambah X kuadrat per 4 kurang X kuadrat DX. Lalu kita jumlahkan menjadi akar 4 kurang X kuadrat tambah X kuadrat per 4 kurang X kuadrat DX. Selanjutnya akar 4 per 4 kurang X kuadrat DX, dan hasilnya 2 per akar 4 kurang X kuadrat DX. Maka yang diketahui Y sama dengan akar 4 kurang X kuadrat, lalu T sama dengan negatif 2 sampai T sama dengan 2. Lalu akar 1 tambah DY per DX kuadrat DX nya sama dengan 2 per akar 4 kurang X kuadrat DX. Lalu untuk menentukan panjang busurnya, kita tinggal masukkan ke dalam rumus L sama dengan 2pi integral A menuju B kali Y akar 1 tambah DY per DX kuadrat DX. Tinggal masukkan aja. Lalu 2pi integral negatif 2 menuju 2 kali akar 4 kurang X kuadrat kali 2 per akar 4 kurang X kuadrat DX. Karena akar 4 kurang X kuadratnya sama, kita coret menjadi 2pi integral negatif 2 menuju 2 DX. Lalu selanjutnya 2pi kali 2X dengan batas bawah negatif 2 dan batas atasnya 2. Lalu kita substitusikan nilai tersebut ke persamaannya menjadi 2pi dikali 2 kali 2 kurang 2 kali 0. Hasilnya 2pi dikali 4 tambah 4, maka hasilnya 16pi satuan luas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Bawani, NIM 2030263. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai momen dan fungsi masal. Momen. Perhatikan gambar berikut. Jungkir di atas seimbang bila D1 M1 sama dengan D2 M2. Bila kita letakkan jungkir tersebut pada garis penangkil sehingga titik tumpunya berikat dengan 0, maka persamaan 1 menjadi X1 dikali M1 ditambah X2 dikali M2 sama dengan 0. Hasil kali massa dari suatu partikel dan jaraknya atau berarah dari suatu titik acuan disebut momen partikel terhadap titik acuan tersebut. Persamaan kedua menyatakan bahwa momen total terhadap titik tumpunya sama dengan 0. Situasi di atas dapat diperumum sebagai berikut. Sistem massa M1 sampai Mn yang tersebar di posisi X1 sampai dengan Xn pada garis bilangan real mempunyai momen total, yaitu M sama dengan sigma I Xi dikali Mi. Sistem tersebut akan seimbang di titik tumpunya atau yang berimpit dengan 0 bila M sama dengan 0. Pusat massa. Misalkan titik pusat massanya adalah X, maka momen total terhadap X haruslah sama dengan 0, yakni sigma I buka kurung Xi dikurang X tutup kurung Mi sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan bahwa sigma I Xi dikali Mi sama dengan X sigma I Mi, sehingga X sama dengan sigma I Xi dikali Mi per sigma I Mi sama dengan M per M, dengan M yang besar merupakan momen total terhadap 0 dan M yang kecil merupakan massa total. Distribusi massa kontinu pada garis. Bila rapat massanya konstan, delta sama dengan delta X, maka kita perlu mengintegralkannya. Perhatikan gambar berikut. Massa irisan theta M sama dengan delta X theta M. Momen irisan terhadap 0 theta M sama dengan X delta X theta M. Jadi,
M sama dengan integral batas atas B batas bawah A delta X dx. Dan momen terhadap 0 M sama dengan integral batas atas B batas bawah A X delta X dx. Jadi kita dapatkan pusat massa kawat tersebut terletak di X sama dengan M per M sama dengan integral batas atas B batas bawah A X delta X dx per integral batas atas B batas bawah A delta X dx. Distribusi massa kontinu pada bidang. Misalkan sepotong lamina homogennya dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx. Dengan Fx lebih kecil sama dengan Gx, garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Andaikan bahwa kerapatan lamina adalah delta. Perhatikan gambar berikut. Andaikan X, Y pusat massa lamina, maka X sama dengan MY per M dan Y sama dengan MX per M, di mana rumus massa lamina, momen terhadap sumbu Y dan momen terhadap sumbu X dapat dilihat pada gambar berikut. Contoh soal. Diketahui kawat sepanjang 25 cm mempunyai rapat massa delta X sama dengan akar X gram per cm dengan X sama dengan jarak dari titik ujung kiri kawat tersebut. Tentukan massa dan pusat massa kawat tersebut. Penyelesaian. Misal titik ujung kiri sama dengan 0, maka diperoleh massa kawat tersebut adalah M sama dengan integral batas atas 25 batas bawah 0 akar X dx sama dengan 250 per 3 gram. Momen kawat tersebut terhadap 0 adalah M sama dengan integral batas atas 25 batas bawah 0 X akar X dx sama dengan 1250 gram per cm. Jadi pusat massanya ada di X sama dengan M per M sama dengan 1250 per 250 per 3, yaitu sama dengan 15 cm dari titik